akan memulai devosi pagi hari ini. Kita masih dalam rangkaian devosi pranatal sebelum Natal di hari Senin. Temanya masih sama, tentang kasih Kristus. Tema hari ini lebih spesifiknya, lebih khususnya memberitakan kasih Kristus. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi satu lagu, Hai Siarkan di Gunung. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur pagi hari ini Engkau masih terus memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Semoga firman-Mu ini dapat dimengerti oleh anak-anak dan dapat diaplikasikan, dilakukan di dalam hidup mereka. Engkau yang berkati anak-anak yang mendengarkan devosi, semoga mereka bisa fokus, bisa tenang selama mengikuti devosi. Tuhan, terima kasih. Devosi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, seperti yang Ibu Novi bilang di awal, tema kita adalah tentang memberitakan kasih Kristus. Kamu sudah belajar bagaimana kasih Kristus itu? Atau kamu juga terus merasakan setiap hari bagaimana kasih Kristus di dalam hidup anak-anak? Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kita juga sebagai orang Kristen harus terus memberitakan kepada orang lain tentang kasih Kristus yang kita alami. Nah, hari ini kita akan membaca dari 2 perikop. Ibu Novi pilih dari 2 perikop. Yang pertama dari Lukas 2 ayat 20. Yang kedua dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Silakan kamu buka dulu Lukas 2 ayat 20. Nanti Ibu Novi yang akan bacakan Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Oke, semua sudah dapat ya Lukas 2 ayat 20. Nanti kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Oke, sekarang dengarkan Ibu Novi Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memasyurkan namamu. Nah, anak-anak, ini adalah dua tokoh yang berbeda. Yang pertama tadi di Lukas itu kita dengarkan tentang gembala-gembala, para gembala ketika menemui bayi Tuhan Yesus. Yang kedua, ini tentang kisahnya seorang Raja Daud. Nah, anak-anak, dari dua pembacaan ini kita akan belajar untuk memberitakan kasih Kristus di dalam hidup kita. Dari para gembala, coba kamu bayangkan ya, ketika para gembala sedang berjaga, kemudian tiba-tiba datang malaikat. Ada malaikat, mereka diberikan perintah, ya, kemudian mereka mengikuti, mereka pergi dan menemui Maria, Yusuf, dan bayi Tuhan Yesus. Ketika mereka lihat itu, pasti mereka tercengang, kaget. Tapi apa yang mereka lakukan? Di ayat 20 dikatakan mereka pulang, kemudian mereka memuliakan Tuhan Yesus. Ya, mereka pulang bukan dengan marah-marah atau tidak percaya, tetapi mereka pulang dengan memuji dan memuliakan Allah. Ya, para gembala adalah suatu kelompok yang tidak terlalu terpandang, tetapi mereka dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan untuk menyaksikan, dipilih Allah untuk menyaksikan kelahiran Yesus. Ya, mereka bersuka cita dan mereka pulang memuliakan Tuhan Yesus. Mereka pulang memuliakan apa yang mereka lihat, apa yang sudah diberitakan oleh malaikat kepada mereka. Kemudian Raja Daud, pasti semua kenal ya Raja Daud. Bagaimana kehidupan Raja Daud ketika dari seorang gembala kemudian dipilih sebagai raja. Ya, ketika dia dipilih menjadi raja, di tengah-tengah hidupnya memimpin bangsa Israel ada begitu banyak masalah. Oke, ada begitu banyak masalah. Kemudian dia juga dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Tetapi Daud melihat bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Di dalam ketakutannya ketika dikejar-kejar Raja Saul, dia tetap teguh percaya kepada Tuhan. Anak-anak, dari kisahnya para gembala dan kisahnya Daud, kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang awalnya hanya seorang gembala, mereka yang setiap hari tidak dipandang begitu ya, tetapi dipilih Tuhan. Tuhan menuntun mereka, dan di dalam hidup mereka apa yang mereka lakukan? Mereka memberitakan dan memuliakan kasih Kristus yang mereka alami. Jadi kita pun orang Kristen, anak Tuhan, bukan hanya dituntut untuk taat setia, tetapi kita juga memberitakan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam hidup kita. Ya, coba kamu pikirkan selama masa pandemi ini atau selama kamu sekolah, ya, kira-kira apa satu bukti kasih Yesus di dalam hidupmu? Dari sekian banyak, ada banyak kasih Yesus ya yang dia buktikan di dalam hidup kita. Tapi coba kamu pikirkan 1-2 hal yang paling kamu rasakan yang Tuhan terus anugerahkan, berikan kepada kamu. Coba kamu pikirkan apa yang paling membuatmu bersyukur. Oke, kalau Miss Novi, kalau Ibu Novi sangat bersyukur di tahun ajaran ini kita bisa bertemu secara tatap muka. Ya, itu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa saling berinteraksi langsung.
Di tengah pandemi COVID, Tuhan memberikan kita kesehatan. Di tengah saat ini cuaca tidak menentu, hujan deras, angin kencang, Tuhan tetap menyertai kita. Ya, Tuhan juga menyertai anak-anak di tengah pandemi COVID ini. Itu salah satu bukti kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi tidak hanya sampai saya bersyukur ke Tuhan. Saya bersyukur Tuhan sudah melindungi saya. Tetapi kita juga harus menceritakan dan memberitakan kepada orang lain apa yang sudah kita alami. Dari lingkup kecil memberitakan bersyukur bersama keluarga. Kemudian dengan teman bermain. Tapi tidak hanya sampai di saya bersyukur. Saya bersyukur atas penyertaan Tuhan. Tetapi kita juga harus menceritakan, memberitakan apa yang sudah kita alami kepada orang lain. Ada berbagai cara untuk memberitakan atau menceritakan. Bisa lewat sharing, kita bercerita dengan teman. Ya, kita menceritakan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, bisa saja orang yang kita ceritakan juga bersyukur. Atau di dalam bentuk persembahan kita, di dalam bentuk pujian-pujian kita, saat kita bermain kita menunjukkan kasih kita. Jadi kita menunjukkan kasih kepada orang lain dan menceritakan juga kepada orang lain sehingga orang lain juga terberkati. Nah, kamu bisa memulai dari lingkup kecil, dari keluargamu, teman bermainmu, teman gereja, teman kelas. Coba bayangkan kalau yang kita lakukan adalah bicara kotor, atau kita malah mengejek, atau kita melawan orang tua. Berarti kita menunjukkan kasih atau tidak? Tidak. Orang lain malah melihat, kok anak Tuhan seperti itu ya? Jadi ingat, hidup kita, mulut kita, tangan kita, semua harus memberitakan kasih Tuhan, menceritakan kasih Tuhan. Ya, jadi mari anak-anak, bukan hanya sampai di anak-anak saya bersyukur, tetapi juga anak-anak menceritakan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup anak-anak. Ya, semoga Ibu Novi juga berharap kamu terus bertumbuh, kamu terus belajar bagaimana menceritakan dan membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Ya, sesuai tema Natal kita tahun ini, kita memproklamasikan kasih Kristus. Supaya apa? Orang lain juga tahu bahwa kasih Kristus dalam hidup kita sungguh luar biasa. Para gembala pulang dengan memuji Tuhan, melihat apa yang terjadi. Daud dengan segala pergumulan hidupnya, permasalahan hidupnya, dia terus memuji Tuhan. Kita pun juga harus terus memuji Tuhan, menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Ya, jadi coba kamu pikirkan, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan sebagai wujud syukur kamu atas kasih yang sudah diberikan oleh Tuhan. Coba kamu pikirkan, Ibu sudah ada persembahan kasih Natal ke sekolah, atau Ibu sudah buat kartu Natal di sekolah. Nah, sekarang Ibu lagi tantang kamu. Kalau itu kemarin dipilih sama sekolah, ditentukan sama sekolah. Sekarang kamu, di keluargamu atau teman bermainmu, coba pikirkan satu hal yang bisa kamu lakukan untuk memberitakan, menceritakan kasih Kristus kepada orang lain. Oke? Ingat seperti tadi kisah para gembala dan pemazmur terus menceritakan kasih Kristus. Nah, anak-anak, seperti pemazmur, kita pun banyak mengalami pertolongan Tuhan. Hal yang luar biasa dilakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Di saat kita susah, atau di saat keluarga kita susah, atau sakit, atau banyak kesusahan lainnya. Tetapi pertolongan Tuhan Yesus mendorong kita untuk bersaksi tentang perbuatan Allah, sehingga banyak orang menjadi takjub dan percaya kepada Tuhan. Mari bersyukur atas kasih Tuhan dan terus memberitakan kasih Allah dalam hidup kita. Dimuliakanlah Allah dalam hidup kita. Sekali lagi ingat,
Ceritakanlah kasih Kristus, kasih Tuhan yang sudah kamu alami kepada orang lain, supaya orang lain juga terus memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, ingat tadi kamu pikirkan satu hal yang bisa kamu lakukan di tengah keluargamu atau di tengah teman-temanmu, satu hal untuk kamu bisa menceritakan atau menunjukkan kasih Kristus yang sudah kamu alami dan ceritakan kepada orang lain. Ya, demikian devosi pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami sudah berdevosi bersama. Semoga devosi hari ini terus mengingatkan kami untuk menceritakan, memberitakan, dan melakukan kasih Kristus, sehingga orang lain juga terus terberkati dan terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berdoa buat anak-anak-Mu di usia sekarang yang duduk dari kelas 1 sampai kelas 6. Engkau yang pimpin sertai mereka Tuhan. Semoga mereka di masa kecil mereka ini, mereka sudah menjadi berkat bagi orang lain. Mereka terus belajar menceritakan kasih Kristus kepada orang lain, kepada keluarga mereka, kepada teman-teman mereka. Tuhan, Engkau yang berkati terus anak-anak-Mu. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami. Semoga juga Tuhan Engkau yang memberkati anak-anak dalam mempersiapkan masa-masa perayaan Natal, mempersiapkan hati supaya mereka bisa terus memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian devosi kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.